Untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan khususnya di bulan Ramadan 1446 Hijriah, maka diselenggarakan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah atau disingkat Gerak Syariah Maluku tahun 2025. Bertemakan Ramadan bermakna bersama keuangan syariah, kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 8 Maret tahun 2025 di halaman Masjid Raya Al-Fatah ini, merupakan bentuk kerjasama dari inisiasi dari OJK Perwakilan Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku, serta bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Maluku, dan Masyarakat Ekonomi Syariah. Hadir pada kesempatan itu Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat, Koordinator Masyarakat Ekonomi Syariah Wilayah Indonesia Timur Hairul Syarif, Kepala OJK Provinsi Maluku Andi Muhammad Yusuf, Sekda Provinsi Maluku, pejabat TNI Polri, pimpinan lembaga vertikal, pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan unsur terkait. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan bahwa ekonomi syariah bersifat universal, yang memberi manfaat bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk semua umat beragama, karena selain bertumpu pada prinsip halal dan baik, namun menjunjung tinggi nilai kejujuran bagi kaum yang lemah. Melalui kegiatan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah tahun 2025 akan menjadi wahana untuk membangun kesadaran literasi keuangan syariah dan pemberdayaan ekonomi umat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang beta kasihi, sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat inflasi tahun ke tahun di Provinsi Maluku, posisi Januari 2025 sebesar 0,76%, dengan indeks harga konsumen sebesar 106,64. Adanya inflasi ini karena ada kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 8 indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok penyediaan makanan dan minuman, restoran sebesar 8,20%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 5,12%, kelompok kesehatan sebesar 4,90%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,97%, kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,58%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,08%, kelompok pendidikan sebesar 0,80%, dan kelompok transportasi sebesar 0,10%. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga sebesar 11,37%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,73%, dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,53%. Sementara tingkat deflasi bulan ke bulan dan tahun ke tahun di Provinsi Maluku Januari 2025 sebesar 0,33%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada Januari 2025 yaitu beras, nasi dengan lauk, emas perhiasan, sigaret, kretek, dan lain-lain. Sedangkan komoditas yang memberikan andil atau sumbangan deflasi antara lain tarif listrik, ikan cakalang, ikan momar, dan lain-lain. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Provinsi Maluku untuk terus mengendalikan inflasi di daerah ini, termasuk hari ini adanya gerak pasar murah sebagai bagian upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi yang mungkin akan terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Tentunya upaya ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku sendiri. Pemerintah provinsi perlu berkolaborasi dengan berbagai lembaga atau instansi vertikal lainnya, seperti otoritas jasa keuangan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pemulihan ekonomi dunia saat ini masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Saya berharap agar kita menjaga kewaspadaan terhadap dinamika global. Indonesia termasuk kita di Maluku mesti optimis dan bergotong royong atau baku kele di dalam gerakan ekonomi bangsa maupun daerah, baik itu secara konvensional maupun secara syariah. Kita tahu negara kita Indonesia ini memiliki penduduk muslim 236 juta. Ini sebuah market besar, sebuah pasar besar, sebuah potensi besar yang harus kita pikirkan agar peluang yang ada ini tidak lepas ke negara yang lain. Indonesia punya peluang
punya potensi untuk menjadi pusat industri halal dunia, pusat ekosistem halal dunia. Dengan catatan, kita harus memperkuat ekosistem ekonomi syariah, menyiapkan pelaku-pelaku profesional di industri halal yang kita miliki. Sebagaimana hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2024 menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah sebesar 39,11% lebih kecil dari tingkat literasi keuangan konvensional, yaitu sebesar 65,43%, dan tingkat inklusi syariah sebesar 12,8% lebih kecil dari tingkat inklusi keuangan konvensional sebesar 75,02%. Dalam konteks ini, pada dasarnya nilai-nilai ekonomi syariah itu bersifat universal, yang memberi manfaat bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk semua umat beragama. Karena nilai-nilai inklusi ekonomi syariah itu selain bertumpu pada prinsip halal dan baik, juga dalam penerapannya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan membawa maslahat terutama untuk kaum yang lemah. Pada kesempatan itu turut dilakukan pelantikan pengurus wilayah MES Provinsi Maluku periode 1445 sampai 1448 Hijriah tanggal 6 Juni tahun 2024 dengan Ketua Umum Sadali. Selain memiliki kepengurusan baru, juga menetapkan program kerja kepengurusan 2024-2027. Maka beberapa program prioritas menjadi target utama untuk dilaksanakan pada kepengurusan ini, baik merupakan program 2, sosialisasi mengenai inklusi keuangan syariah, melaksanakan sebuah event halal food festival yang difokuskan pada pangan lokal dengan mengundang para pengusaha mikro yang bergerak dalam bidang kuliner untuk berpartisipasi pada halal food festival.